Raksasa produsen otomotif Jepang Toyota mencatatkan kinerja positif di sepanjang kuartal 2 2026. Perusahaan mencatat pertumbuhan laba yang ditopang permintaan produk yang kuat serta pelemahan nilai tukar mata uang yen. Toyota membukukan laba bersih sebesar 1,48 triliun yen atau setara sekitar 169 triliun rupiah di periode April hingga Juni 2026. Angka ini meningkat 75,98% jika dibanding periode yang sama di tahun lalu yang membukukan laba bersih 841 miliar yen. Namun demikian, Toyota juga mencatat penurunan penjualan unit kendaraan di periode kuartal 2 2026. Di mana dalam periode tersebut penjualan Toyota secara global mencapai 2,39 juta unit atau lebih sedikit dari periode yang sama di tahun lalu sebanyak 2,41 juta unit. Toyota memproyeksikan laba sebesar 3,25 triliun yen untuk tahun fiskal penuh hingga Maret 2027 atau lebih rendah dari laba 3,85 triliun yen yang diraih pada tahun fiskal sebelumnya. Pemirsa, Brussels Airlines melaporkan kerugian laba sebelum bunga dan pajak yang disesuaikan sebesar 70 juta euro atau sekitar 1,5 triliun rupiah untuk 6 bulan pertama 2026. Kerugian ini disebabkan oleh tingginya biaya bahan bakar, wabah Ebola di Afrika Timur, serta gangguan akibat aksi mogok kerja. Maskapai penerbangan Eropa Brussels Airlines melaporkan kerugian laba sebelum bunga dan pajak yang disesuaikan sebesar 70 juta euro atau sekitar 1,5 triliun rupiah untuk 6 bulan pertama 2026. Kerugian ini disebabkan oleh tingginya biaya bahan bakar, wabah Ebola di Afrika Timur, serta gangguan akibat aksi mogok kerja. Kerugian tersebut sekaligus mencerminkan penurunan sebesar 50% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025, meskipun terjadi peningkatan dalam jumlah penumpang dan pendapatan. Sebelumnya, maskapai asal Belgia ini mengangkut 4,5 juta penumpang dalam 34.200 penerbangan selama semester 1 2026, yang masing-masing meningkat 8,1% dan 5,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pihak manajemen menyatakan bahwa ketidakstabilan situasi di Timur Tengah telah mendorong kenaikan harga minyak, sehingga meningkatkan biaya bahan bakar sebesar 64 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah dibandingkan semester 1 tahun sebelumnya. Bahkan, wabah Ebola di beberapa wilayah Afrika Timur juga melemahkan permintaan perjalanan dan menimbulkan tantangan operasional akibat masalah penjadwalan awak serta pembatasan perjalanan, termasuk aksi mogok dan protes di Belgia yang menyebabkan gangguan di Bandara Brussels serta penghentian kerja oleh petugas lalu lintas udara sehingga mengurangi pendapatan sebesar 3 juta euro atau sekitar 62,1 miliar rupiah. Menatap tahun 2027, Brussels Airlines memutuskan akan menunda rencana penambahan 2 pesawat Airbus A330 ke dalam armada penerbangan jarak jauhnya sehingga jumlah armada tetap sebanyak 11 pesawat. Langkah ini dilakukan akibat profitabilitas yang lebih rendah dari perkiraan, aksi mogok yang berulang di Belgia, serta ketidakpastian geopolitik global. Berbagai sumber IDX Channel. Figure AI menghadapi sorotan setelah muncul tuduhan bahwa sejumlah demonstrasi robot humanoidnya tidak sepenuhnya otonom dan diduga melibatkan campur tangan manusia. Kontroversi ini menjadi ujian besar bagi kepercayaan investor dan industri robotika yang tengah berlomba mengembangkan AI fisik untuk aplikasi komersial. Sejumlah pengamat dan kreator konten teknologi mempertanyakan tingkat otonomi pada demonstrasi robot figur AI yang beredar di media sosial. Mereka menilai beberapa aksi robot terlihat berbeda saat tidak berada dalam skenario demonstrasi terkontrol. Perdebatan ini memicu diskusi mengenai batas antara demo teknologi dan kemampuan produk siap pakai. Hingga kini figur AI tetap menyatakan fokusnya adalah mengembangkan robot humanoid untuk industri. Para ahli menilai robot humanoid masih menghadapi tantangan besar dalam memahami lingkungan nyata yang dinamis. Meski model AI terus berkembang, kemampuan robot untuk mengambil keputusan secara konsisten masih memerlukan penyempurnaan. Demonstrasi terkontrol belum tentu mencerminkan performa pada kondisi dunia nyata. Hal ini menjadi tantangan bagi seluruh industri robotika. Meningkatnya investasi di sektor robot humanoid membuat investor semakin menuntut transparansi terhadap kemampuan produk yang dipamerkan.
Perusahaan robotika kini didorong untuk menunjukkan uji coba di lingkungan nyata dan bukan hanya demonstrasi yang telah direkayasa. Kepercayaan pasar menjadi faktor penting bagi komersialisasi robot humanoid. Kredibilitas teknologi akan menentukan kecepatan adopsi pasar. Kontroversi yang menimpa figur AI menunjukkan bahwa persaingan robot humanoid tidak hanya berfokus pada inovasi, tetapi juga pada kepercayaan publik. Di tengah persaingan dengan Tesla, Unitree, Google, DeepMind, dan Apptronik, perusahaan harus membuktikan kemampuan AI mereka secara terbuka. Standar evaluasi yang lebih ketat diperkirakan akan mendorong perkembangan robot yang lebih andal, tapi ini menjadi momentum penting bagi masa depan industri AI fisik global. Berbagai sumber, IDX Channel. Teledyne FLIR meluncurkan Black Recon sebagai sistem micro-drone otonom baru untuk misi Intelligence Surveillance dan Reconnaissance atau ISR militer. Teknologi ini menunjukkan pergeseran industri sistem nir-awak berbasis AI yang mampu meningkatkan efisiensi operasi sekaligus memperluas pasar teknologi militer otonom. Teledyne FLIR memperkenalkan Black Recon sebagai mikro-drone otonom yang dirancang untuk menjalankan misi pengintaian militer dari posisi yang aman. Sistem ini dapat diluncurkan dan kembali secara otomatis tanpa memerlukan banyak intervensi operator. Black Recon dirancang untuk memberikan kesadaran situasi yang lebih cepat di medan operasi. Pengembangan ini memperluas portofolio drone militer Teledyne FLIR. Black Recon dilengkapi kemampuan deteksi dan pelacakan objek secara otomatis menggunakan kecerdasan buatan di dalam drone. Sistem juga mendukung operasi banyak drone secara bersamaan untuk meningkatkan cakupan pengintaian. Teknologi ini membantu mengurangi beban kerja operator di lapangan. Kemampuan AI mempercepat pengambilan keputusan saat misi berlangsung. Salah satu keunggulan Black Recon adalah kemampuannya beroperasi pada lingkungan yang tidak memiliki akses GNSS atau GPS. Drone memanfaatkan sensor dan sistem navigasi internal untuk menjaga stabilitas serta akurasi misi. Fitur tersebut menjadi penting dalam kondisi peperangan elektronik modern. Kemampuan ini meningkatkan ketahanan sistem di medan tempur. Black Recon ditargetkan untuk misi pengamanan konvoi pengawasan perkotaan, pertahanan pangkalan, dan penempatan sensor jarak jauh. Sistem ini juga menggunakan arsitektur yang sama dengan ekosistem Black Hornet sehingga memudahkan integrasi dalam operasi militer. Meningkatnya permintaan drone otonom diperkirakan akan menjadi pendorong pertumbuhan pasar teknologi pertahanan berbasis AI. Langkah ini memperkuat posisi Teledyne FLIR di industri sistem nirawak global. Berbagai sumber, IDX Channel.